Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Pak Heri. Pada kesempatan ini kita akan belajar materi kelas 6, tema 1, subtema 3, pembelajaran 3, masih fokus pada ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Pada pembelajaran 3 ini kita akan fokus pada dua mata pelajaran, di mana yang pertama yaitu bahasa Indonesia dengan KD 3.1 menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca, dan yang kedua adalah muatan IPA dengan KD 3.1 yaitu pelestarian tumbuhan. Oke, sebelum kita awali pelajaran pada sesi ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini ada manfaatnya dan mungkin bisa membawa kalian menuju kesuksesan. Doa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anakku, kita awali dari yang pertama, yaitu adalah muatan bahasa Indonesia. Di sini kita masih fokus pada menyimpulkan isi teks. Menyimpulkan berarti menyampaikan atau menetapkan pendapat berdasarkan hal yang disimak, dilihat, didengar, atau dibaca. Di sini kesimpulan yang baik itu biasanya berisikan satu, pesan yang disampaikan kepada pembaca. Yang kedua, intisari dari tulisan. Yang ketiga, dimulai dari khusus ke umum. Dan yang keempat, menggunakan kosakata baku. Yang kelima, suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan pokok dan kata inti dari kalimat berjelas dengan kalimat sendiri. Berikutnya kita masuk di muatan IPA, pelestarian tumbuhan. Seperti halnya pada hewan, pelestarian pada tumbuhan juga bertujuan agar tumbuhan tidak punah dan dapat dimanfaatkan untuk kelangsungan hidup manusia. Di situ ada gambar Udin sedang melestarikan tumbuhan dengan cara vegetatif muatan, yaitu dengan cara jangkau. Kenapa kita dituntut untuk melestarikan tumbuhan? Karena tanpa disadari kita membutuhkan peran tumbuhan dalam kehidupan sehari-hari. Lihat saja apa yang kita makan setiap hari, yaitu nasi, sayur, tahu, tempe, itu merupakan olahan dari tumbuhan. Jadi sehingga manusia tidak mungkin bisa lepas dari peran tumbuhan. Contoh yang lain adalah saat kita bernapas. Kita bernapas setiap hari menghirup oksigen, di mana oksigen merupakan hasil dari proses fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan. Jadi sudah sepantasnya kita dan tumbuhan saling membutuhkan, oleh karena itu kita wajib melestarikan tumbuhan. Cara melestarikan tumbuhan dari yang pertama yaitu dengan cara mengembangbiakan tumbuhan baik secara generatif ataupun vegetatif. Di materi sebelumnya sudah saya sampaikan bahwasanya tumbuhan bisa dikembangbiakan secara generatif atau vegetatif. Generatif artinya melalui proses perkawinan. Dalam hal ini bungalah yang berperan penting. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif itu sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu secara alami dan secara buatan. Di sini sudah saya berikan sebuah gambar di mana perkembangbiakan vegetatif alami itu di sini contohnya adalah akar tunggal, umbi lapis, umbi batang atau umbi akar. Kalian juga bisa lihat video yang kemarin. Itu artinya perkembangbiakan yang tanpa bantuan manusia. Artinya tumbuhan itu bisa melakukan sendiri. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif buatan itu membutuhkan campur tangan atau bantuan manusia. Contohnya tek batang, menyambung, atau mungkin sambung hijau. Untuk perkembangbiakan vegetatif buatan ini biasanya mempunyai ekonomis, karena biasanya tanaman yang dikembangbiakan dengan cara vegetatif buatan
lebih cepat dalam hal produksinya karena menggabungkan atau mungkin sudah membawa sifat dari induk. Yang kedua yaitu dengan cara tidak menebang pohon sembarangan ataupun secara liar. Dengan cara ini kita bisa menghindari yang namanya hutan gundul. Dengan kita menebang secara liar, otomatis terjadi ketidakseimbangan antara tumbuhan dan manusia. Oleh karena itu kita harus menghindari yang namanya penebangan secara liar. Selain berdampak pada manusia, juga bisa menyebabkan bencana yaitu adalah banjir. Yang kedua, melakukan tebang pilih. Ini artinya kita menebang tanaman yang sudah tidak produktif atau sudah tua. Jika tanaman itu masih produktif, alangkah baiknya kita tetap rawat, jaga, dan lestarikan. Yang keempat, melakukan penghijauan atau rebusasi. Ini diperuntukkan untuk lahan-lahan gundul. Dengan cara penghijauan atau rebusasi, kita dapat meningkatkan kadar oksigen yang ada di daerah tersebut. Ada istilah hutan adalah paru-paru bumi. Artinya apa? Hutanlah yang menghasilkan oksigen di muka bumi ini. Jadi semakin banyak tanaman, maka semakin banyak oksigen yang dihasilkan. Yang kelima, dengan cara pelestarian secara in situ. In situ itu artinya pelestarian yang dibuat sesuai dengan habitat aslinya, tidak merubah sedikit pun, contohnya hutan. Berikutnya dengan cara pelestarian ex situ. Di sini artinya sudah dirubah tidak sesuai dengan habitat aslinya, dikemas dengan sistem yang modern, contohnya adalah kebun raya. Ini biasanya juga dibuka untuk sarana pendidikan, penelitian, ataupun pariwisata. Dan yang keenam, mengembangbiakan tumbuhan langka dan kultur jaringan. Contoh tumbuhan langka yaitu bunga bangkai, bunga Rafflesia arnoldii, kantong bunga. Ketiga tanaman itu termasuk tanaman langka karena tanaman itu termasuk tanaman pemakan serangga. Jadi dia nutrisinya berasal dari serangga. Dan contoh berikutnya adalah cendana dan lain. Sekian dan terima kasih. Itulah anak-anakku materi pada kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan lewat ini bisa kalian terima sehingga bisa bermanfaat bagi kalian semua. Sebelum saya akhiri, saya minta dukungannya supaya channel saya bisa berkembang lagi dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.